saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nama saya Tasya dan hari ini saya akan membawakan Gema pada tanggal 15 Januari 2022. Sebelum kita memulai Gema pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur atas hadirat-Mu ya Bapa telah mengumpulkan kami di sini lagi pada hari ini. Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa, tolong pimpin kami agar kami bisa selalu fokus dan bisa mengerti isi dari firman-Mu ya Bapa. Dan juga pimpin kami agar kami bisa sungguh-sungguh merenungkan apa yang diajarkan pada Gema pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membuka bersama di 1 Tawarik 14 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10 dan ke-13 sampai yang ke-14. Tapi sebelum kami membaca ini, saya menghimbau saudara-saudari sekalian untuk membaca seluruh bagian dari 1 Tawarik yang ke-14. 1 Tawarik 14 ayat yang ke-9. Ketika orang Filistin itu datang mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Ayat yang ke-13, ketika orang Filistin itu menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau." Sekian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Di 1 Tawarik yang ke-14 ayat yang saya baru bacakan ini bercerita tentang Daud dan bagaimana Daud meminta Tuhan atas pertolongan Tuhan agar bagaimana caranya dia bisa ada di jalan yang benar dalam penyerangan Filistin dan Israel ini. Filistin menyerang Israel ini. Daud selalu meminta pertolongan Tuhan atas segala yang ia lakukan, atas segala kepentingan dan segala decision making dalam kehidupan Daud ini. Dan Daud selalu bertanya kepada Tuhan saat ia harus membuat keputusan penting ini. Seperti yang dibacakan tadi, orang Filistin menyerang bangsa Israel sebanyak 2 kali. Dan Daud bertanya kepada Tuhan sebanyak 2 kali juga. Dan Tuhan menjawab kepada Daud sebanyak 2 kali. Jadi Daud selalu bertanya kepada Tuhan dan Tuhan selalu menjawab kepada Daud. Dalam membuat keputusan itu, ia dapat memenangkan peperangan ini, peperangan Filistin dan Israel. Karena ia selalu ada di hadirat Tuhan dan ia menghadapi penyerangan dengan pertolongan Tuhan. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari cerita Daud di dalam 1 Tawarik 14 ini adalah dalam setiap harinya, dalam daily life atau kegiatan kita sehari-hari, kita pasti membuat keputusan yang banyak sekali variasinya, seperti keputusan-keputusan yang tidak susah, seperti mau pakai baju apa, atau mau makan apa sehabis ini, atau mau pakai sepatu apa, dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu kita tanyakan kepada Tuhan? Mungkin tidak, mungkin iya. Tapi pasti kebanyakan dari Anda ataupun saya mungkin membilang tidak. Tetapi apakah keputusan-keputusan besar seperti mau kerja sebagai apa nantinya, apakah itu jalan yang terbaik, atau kayak mau kuliah di mana, atau apakah pekerjaan yang sekarang dilakukan Anda dan saya itu pekerjaan yang sesuai dengan passion atau dengan jalan kita? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan yang lebih dalam di dalam kehidupan kita. Kita cenderung tidak menanyakan kepada Tuhan hal-hal seperti itu. Dalam renungan pada hari ini, kita diajarkan untuk selalu bertanya, maupun itu hal yang kecil, maupun itu hal yang besar. Kita dihimbau dan diajak untuk selalu bertanya. Kita harus selalu mempertanyakan apakah decision atau keputusan-keputusan yang kita buat, maupun yang kecil maupun keputusan yang besar, apakah keputusan-keputusan ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, atau apakah keputusan-keputusan ini justru malah menjauhkan kita kepada Tuhan, atau keputusan-keputusan ini
justru malah membuat kita lebih jauh dan lebih tidak ingin menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, saya dan Anda mempercayai keberadaan Allah, Tuhan Yesus Kristus adalah mempunyai makna seperti kita harus datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan, memohon hikmat agar kita bisa melakukan hal-hal yang benar, agar kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita renungkan bersama, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita lebih cenderung membuat keputusan-keputusan untuk menyenangkan Tuhan atau malah menyenangkan diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, adakah engkau melibatkan segala keputusan yang kecil maupun besar? Adakah engkau melibatkan Tuhan dan kebenaran dari Dia yang benar dan yang baik? Adakah keputusan kita di dalam kehidupan ini menyenangkan hati Tuhan? Atau sebagai contoh, kita datang ke gereja memuliakan dan memuji namanya, apakah itu untuk kepentingan Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Dia saja seorang, atau malah untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk menjadi bangga kita sudah ada di mimbar untuk memuji memuliakan namanya? Mari kita berdoa bersama di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur atas pimpinanmu ya Bapak. Terima kasih atas segala hikmat dan kebijaksanaanmu di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah selalu pimpin setiap langkah dan setiap jalan kami ya Bapak. Dan sekarang kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk berdoa meminta hikmat dalam melakukan dan memberikan keputusan-keputusan kita secara baik dan sesuai dengan jalan-Mu agar kami bisa menyenangkan hati-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan atas renungan-Mu pada hari ini. Kami terpukul, kami tergerakkan untuk bisa selalu memohon kepada-Mu, untuk tidak malu bertanya kepada-Mu atas segala keputusan-keputusan kehidupan kami yang kami ambil seturut hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita belajar untuk membuat keputusan-keputusan yang menyenangkan hati Tuhan saja dan yang berpihak kepada Tuhan.